Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 18 April 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik nggak terlalu tinggi, 0,60% ke level 6438 kalau secara teknikalnya. Untuk resisten tertekan masih di 6.500 ya, dan minggu ini mencoba buat break, kemarin itu gagal, dan kita lihat besok Jumat ya, hari terakhir untuk minggu ini. Apakah IHSG bisa break atau enggak di atas 6.500. Kita lihat aja besok Jumat gimana secara teknikal. Kalau kita lihat kondisi IHSG-nya sendiri di hari Kamis ini, hitungannya secara keseluruhan IHSG nggak seramai yang kemarin ya, walaupun hari ini ada beberapa saham yang volatilitasnya cukup tinggi seperti MTKA, Telkom, Fore itu masih tinggi, volatilitasnya cuma di saham-saham utamanya, perbankan khususnya itu nggak terlalu rame ya, maksudnya nggak seramai yang minggu-minggu lalu. Kalau kita lihat di sini nilai transaksinya paling gede itu di Bank Mandiri, itu pun cuma 762 M aja, dan asingnya masih net sell 131,2 M. Lihat secara keseluruhan hari ini asingnya masih net sell, walaupun nggak gede-gede banget ya untuk asing keluar. Di saham Bank Mandiri net sell 131 M, kemudian di saham BBNI net sell 118 M. Di Bank BRI, Bank BNI ya, sorry, Bank BNI net sell 118 M, untuk Bank BRI net sell 94,8 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Telkom ya. Hari ini tadi naik cukup tinggi untuk saham Telkom, sempat naik 4 atau 5%-an lebih ya. Cuman di sesi kedua itu menjelang pertengahan ya, itu mulai bergerak turun sih. Nanti kita akan cek untuk Telkom. Selain di saham Telkom juga masih net buy di Antam untuk asingnya 95 M. Harga emasnya juga naik ya. Untuk hari ini sih pas ini video kita buat udah mulai koreksi sih untuk emas, cuman ya secara historinya masih ATH terus. Nanti kita akan coba cek juga ya untuk harga emas secara keseluruhan. Kemudian di BRPT menjelang close market tadi itu diangkat naik ya, untuk saham BRPT ngegas sampai 4%-an, asing masuk 21,6 M. Untuk besok hari Jumat ya, kalau melihat beberapa waktu terakhir ini saham-saham utama, perbankan utama di IHSG itu cenderung nggak terlalu bagus pergerakannya, kalau nggak sideways malah cenderung turun kan. Ya kita semoga aja besok hari Jumat itu ada potensi rebound ya untuk bank-bank utama ini. Kita lihat aja untuk besok Jumat ya, secara teknikal masih di sini, resisten terdekatnya 6.500, kayaknya ada potensi sideways ya. Kalau nggak sideways, semoga aja bisa naik. Mungkin polanya masih seperti ini ya, kita lihat aja. Kalau bisa break di atas 6.500 bagus ya, apalagi kalau bisa close di atas itu. Ada potensi untuk Senin depannya, minggu depan maksudnya ya, itu nguji 6.690 lagi untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Coba kalau kita lihat kondisi globalnya hari ini gimana. Ya, kalau kita lihat di sini untuk indeks Asia ya. Untuk indeks Asia hari ini didominasi hijau. Nikkei, Hang Seng itu naik 1%-an lebih, untuk Kospi naik 0,94%, ini untuk IHSG-nya 0,60%. Jadi dominasi hijau sih untuk indeks Asia. Kita lihat aja nanti malam gimana untuk indeks US ya. Semoga aja bagus sih. Semoga aja. Kalau kita lihat kondisi pasar hari ini gimana ya? Kita lihat harga komoditasnya ya. Kita cek untuk emasnya itu kalau nggak salah sempat nyentuh 3.300-an sih per try ons ya untuk hari ini. Ini kalau kita cek di sini pas video ini kita buat, untuk harga emas ada di level 3.335 ya. Kemarin kita buat itu 3.320-an ya. Jadi hitungannya naik, tapi pas video ini kita buat udah mengalami koreksi untuk emas ya.
Dan, eee, sebenarnya ya untuk saham emas kok saham emas, untuk komoditas emas ini agak agak beresiko koreksi sih dalam waktu dekat ya, untuk emas, emas, gold. 3.323. Ya agak beda ya sama ya hitungannya nggak beda jauh, ini spread aja sih, cuman ini kita, cek dengan chart yang apa ini, dari TVG ya. Ya sama aja nggak beda jauh dengan komoditas utamanya di 3.300-an. Kalau kita lihat secara teknikalnya itu, mmm kita lihat secara teknikal ya, di harga saat ini tuh agak beresiko sebenarnya kalau mau entry, walaupun secara sentimen globalnya itu masih ada potensi buat naik terus untuk emas ya, kalau ketidakpastian ekonomi global masih terus berlanjut. Cuman ya untuk market sehatnya pasti akan terjadi koreksi untuk emas dan nggak menutup kemungkinan sih melihat harga saat ini udah cukup tinggi, kalau kita lihat secara teknikalnya ini hitungannya udah resisten kuat ya, ini mencoba buat break di atas, 2.270-an. Ya kita lihat aja untuk minggu ini atau bulan April ini ya. Ini ya mencoba buat breakout di atas 3.330-an untuk emas, cuman masih masih berada di resisten sih. Kalau kita lihat teknikalnya, lihat koreksinya, kalau habis ATH naik cukup tinggi itu koreksi wajar. Jadi agak rawan koreksi untuk emas ya, jadi hati-hati buat, teman mungkin yang scalping-an atau trading di XAUUSD mungkin melihat harga emas cukup tinggi, jangan apa ya, ya follow trend kalau mau beli nunggu koreksi aja sih, amannya seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk news-nya hari ini itu kalau nggak salah hari ini atau kemarin ya, dari Amerika sendiri menaikkan tarifnya lagi ya, menjadi 240-an persen atau berapa. Ini kalau kita cek di sini di investing, nah ya ini naiknya nggak nanggung-nanggung loh, dari 145% menjadi 245% tarif untuk Cina ya, dan ini udah sangat, apa ya, agak agak nggak normal ya untuk kenaikan tarif ini. Jadi mudah-mudahan aja dalam waktu dekat ini Cina mau bisa, eee, negosiasi ya dengan Amerika mengenai ini, kondisi trade war ini. Ya, kalau terjadi kesepakatan antara US sama Cina itu potensi besarnya itu emas akan koreksi turun dan akan bertambah bagus ke indeks global ya, khususnya saham-saham, ya mudah-mudahan itu bisa jadi sentimen positif kalau misal dalam waktu dekat ini US sama Cina ada negosiasi mengenai perang dagang. Kita tunggu aja. Ya soalnya ini kalau kita lihat di sini, mmm, tadi itu, cek ya untuk news-nya hari ini. Nah ini, emas naik naik, secara US dollar emas naik, secara rupiahnya melemah ya, jadi harganya bisa nyampe 2 jutaan lebih untuk hari ini. Jadi dalam sehari aja udah naik gila-gilaan ya untuk emas. Cuman ini udah di atas sih, jadi perlu hati-hati ya, apalagi kalau sampai, US sama Cina ada kesepakatan mengenai, perang dagang ya, ada potensi koreksi untuk emas. Itu untuk emas ya, jadi buat teman-teman yang mungkin yang mau beli emas untuk hari ini atau untuk jangka waktu dekat ini perlu waspada juga terjadi koreksi. Ya walaupun secara, tren panjangnya masih bullish, cuman kalau koreksi-koreksi misal turun sampai ke 2.850-an US dollar per troy ounce itu kan juga cukup dalam ya koreksinya. Jadi kita, lihat aja nanti gimana. Untuk hari ini pun juga kita lihat di sini, nggak emas emas emas, wah emas semua ya. Untuk hari ini ya.
Ada FOMC, on the Fed Powell, ya ini, eee, bukan FOMC sih, apa nih, pidato ya, dari The Fed, Presiden The Fed. Kalau kita lihat, sentimen sih, ya ini sih, apa nih, kalender ekonomi ya, kita lihat aja nanti gimana untuk, US dollar nanti malam ya. Mudah-mudahan US dollarnya bisa menguat, jadi ada potensi untuk, IHSG besok juga hijau ya, kita lihat aja. Itu untuk emas, untuk IHSG masih seperti yang tadi sih, nunggu 6.500 ya. Kalau kita lihat kondisi, crude oil hari ini, crude oil kita cek crude oil. Nah ini crude oil masih di, 6662A mengalami peningkatan ya. Mudah-mudahan besok, IHSG-nya bisa itu nguji 6.500. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham, perbankan ya, seperti biasa kita cek dulu saham Bank BCA. Hari ini nggak terlalu tinggi, volatilitasnya cuma ditutup surplus 0,29% ke level 8.500. Kalau kita lihat transaksinya, Bank BCA hari ini nggak terlalu rame ya, nggak ada 1 M-an lebih dan asingnya net sell 26 M aja, net sell tapi. Kalau kita lihat BBCA hari ini tanggal 17 April, AK masuk 136 M, AK versi asing, cuman yang keluar juga asing ya. Untuk lokalnya sendiri, net buy ya, lokalnya ada CP yang akumulasi 81 M. Kalau kita lihat lokal, broker-broker retail lokal ya, itu pada keluar loh di saham BBCA. XL, PD, XI, dan untuk asingnya ada yang akumulasi yaitu AK versi asing 136 M. Mudah-mudahan untuk besok sih Bank BCA bisa, naik, uji resistennya di 8.775. Lumayan tinggi sih sebenarnya ya, cuman nggak menutup kemungkinan. Mungkin, kalau menurut saya sih cenderung sideways ya, lebih ke sideways. Kalau buat turun kayaknya untuk besok nggak tahu kalau untuk minggu depan, cuman untuk besok Jumat, sejauh ini sih kalau lihat transaksi beberapa hari terakhir juga nggak terlalu rame ya, potensinya sideways sih, lebih ke situ. Kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini koreksi, nggak terlalu dalam juga, 0,27% ke level 3.640 ya, 3640 untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya net sell ya, tadi net sell sebanyak 94 M. Nah, ini Bank BRI net sell 94 M, dan kalau kita lihat nilai transaksi hari ini hitungannya cenderung sepi ya, untuk saham Bank BRI sepi 440,1 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk transaksi Bank BRI hari ini, BBRI tanggal 17 itu hitungannya didistribusi oleh RX ya. RX-nya versi asing, net sell 129,5. Jadi didistribusi RX. Kalau kita perhatikan juga emang RX cenderung distribusi ya. Nilai transaksinya 130,4 M dan net sell 129,5. Untuk lokalnya sendiri, net buy retail masih terus, masuk ya di saham Bank BRI ini. Dan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, itu cukup banyak ya, retail masuk di saham BBRI terus masuk. Jadi buat naik itu mungkin, harus bersabar sih. Kita nunggu ada sentimen bagus, mungkin, kalau nggak salah itu tadi ada isu ya, The Fed bakal turunin suku bunga lebih banyak untuk tahun ini. Ya semoga aja itu beneran. Jadi ya biasanya kalau bank sentral menurunkan suku bunga, sentimennya bagus untuk, indeks atau untuk saham ya.
Dan untuk saham Bank BRI, coba kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya ya. Hari ini untuk nilai tukar rupiahnya masih di 16.800-an per dolar. Tapi kalau kita lihat di sini rupiah udah mulai menguat ya. Ini melemahnya hanya di US dollar aja, itu pun nggak terlalu lemah-lemah banget, cuma 0,01% ya melemahnya. Kemudian dibandingkan euro, yen, pound sterling, Swiss franc, ini untuk rupiah menguat. Jadi rupiahnya menguat, semoga aja besok bank-bank utama di IHSG bisa jauh ya. Oke, itu untuk Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. BMRI hari ini koreksi. Koreksi atau hijau ya? Koreksi ya, merah. 0,65% ke 4.600. Makin turun aja ini untuk saham Bank Mandiri. Untuk support kuatnya masih di sini ya, masih di 4250, cuman kalau mau entry untuk nyicil-nyicil di 4.600 ini cukup menarik ya, supaya nggak ketinggalan kereta, nggak ada salahnya buat nyicil. Atau mungkin buat teman-teman yang nyangkut di atas, kalau mau nyicil lagi di harga saat ini juga menarik ya. Kita cek dulu untuk transaksi hari ini. Bank Mandiri hari ini tanggal 17 masih terus didistribusi oleh asing. Ini udah net sell hari ini aja, net sell 100 berapa ini paling banyak ya, 131 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini udah net sell 3,6 triliun ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk BMRI hari ini tanggal 17, DPAK versi asing keluar, dan yang nabung paling banyak juga sebenarnya asing sih, yaitu ZB ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, kalau kita lihat di sini untuk transaksi Bank Mandiri udah nggak seramai yang kemarin-kemarin. Cuman ini secara teknikal menarik sih, udah di bottom banget ya. Jadi kalau mau nyicil-nyicil nggak terlalu masalah, yang penting tetap sedia cash aja. Dan nyicilnya jangan pakai uang panas ya. Kalau tiba-tiba crash lagi kayaknya untuk saat ini ya semoga aja enggak ya. Kita lihat untuk besok gimana. Kalau melihat rupiah hari ini mulai menguat sih, mudah-mudahan besok bisa hijau ya untuk bank-bank utama di IHSG. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga masih didistribusi oleh asing dan harga sahamnya turun 1,46% ya, cukup dalam dibandingkan perbankan yang lain. Level 4040, kalau secara teknikalnya hari ini gagal bertahan di atas 4.100. Untuk besok sih coba kita lihat ya transaksinya. Bank BNI hari ini tanggal 17 didistribusi oleh asing, ini cukup banyak broker-broker asing yang keluar ya, BK, kemudian RX, ZP, KZ, AK versi asing net sell, ditampung lokal dan sebagian retail masuk. Jadi untuk transaksi BBNI nggak terlalu bagus untuk hari ini. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini masuk, ya kalau belinya pakai uang dingin, misal besok masih turun, ya di hold aja sih. Kalau di cut loss sayang ya untuk saham BBNI di harga 4 ribuan ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI. Dan kalau mau average down lagi, misal turun ya, misal besok merah, kalau mau average down jangan buru-buru, takutnya bisa ke 3.600-an lagi untuk saham BBNI. Ya, lihat IHSG gimana sih. Nah, kembali lagi ke induknya ya. Kalau IHSG-nya bagus, ya kemungkinan untuk saham-saham utamanya juga hijau. Jadi kalau IHSG-nya masih sideways atau cenderung turun, ya tetap sedia cash saja. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini hijau. Lumayan tinggi ini untuk saham BRIS, naik 2.570, surplus 4,47%. Tadi sempat turun, uji area support di 2430. Ya, ada yang jaga harga di arah sini dan hijau breakout.
loss di 2570. Kalau secara teknikal, mudah-mudahan besok naik dulu di awal market ya, nguji resistennya di 2620. 2620 itu resisten terdekatnya dan supportnya di 2520. Kalau kita lihat transaksinya hari ini asingnya net buy kalau nggak salah ya di saham BRIS, cuman belum terlalu banyak sih. Hari ini tanggal 17 untuk asing di saham BRIS net buy 9,8 M aja. Kalau kita lihat lebih detail, BRIS hari ini tanggal 17 April ada BB ya. Dan kalau kita lihat di sini, BB 100% buy loh di saham BRIS. Jadi murni akumulasi 27M tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk BB-nya versi asing ya, didominasi BB asing dan BB lokal juga net buy 6,2 M. Untuk besok mudah-mudahan seperti tadi ya, ada potensi nguji resistennya dulu di 2625. Mungkin buat teman-teman yang ambil di supportnya ini, floating profit belum keluar ya, besok kalau gagal breakout di atas 2620, diamankan aja sih. Takutnya kalau gagal breakout koreksi ya, cuman kalau berhasil breakout sih, resisten selanjutnya lumayan tinggi di 2770. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini masih hijau. Masih terus diborong asing, tapi candlenya udah nggak terlalu kuat ya. Ditutup surplus 1% aja, 1,04% ke 1945. Kalau untuk teknikalnya sih masih cukup tinggi ya, untuk resistennya masih di 2200 dan supportnya di 1800-an. Cuman buat sehatnya ya, untuk secara teknikal ada potensi koreksi sih sebenarnya untuk saham Antam ini. Ya mungkin kalau terjadi koreksi sampai area support ini 1800-an, kemudian ada yang jaga harga, nah itu kesempatan yang bagus mungkin buat teman-teman mau entry atau mau nambah muatan ya, misal emang tujuannya untuk investasi di saham Antam. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini asing masih terus masuk di saham Antam. Hari ini net buy sebanyak 95M. Kalau kita lihat lebih detail ZP RX ya, ini versi asing masuk. Untuk ZP-nya net buy 61M, RX-nya net buy 37,4M. Bahkan untuk RX versi asing ini 100% buy ya. Untuk lokalnya sendiri jualan net sell. YP, PD, CC, AG versi lokal jualan. Jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualan, harga sahamnya masih naik. Kalau melihat candlenya juga nggak terlalu kuat, mungkin untuk besok ada potensi sideways untuk saham Antam ya. Apalagi kalau misal nanti malam itu emas koreksi dalam, ya nggak menutup kemungkinan juga untuk Antam juga ikut-ikutan koreksi ya. Ya kita lihat aja besok sih. Buat patokan ya tadi itu supaya di 1500, 1800. Kalau mau nge-HK di 1945 agak beresiko sebenarnya ya, agak beresiko. Mungkin tunggu momen yang lebih tepat aja ya, atau ya mungkin dekat-dekat area support sih. Atau ya misal nggak turun ke area support malah sideways seperti ini, ya kita tunggu breakout di atas resisten atau konsolidasinya besok ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Untuk besok sih mungkin pantau 1970 ya, 1970 itu kan harga tertinggi hari ini. Kalau misal bisa high lebih atau bisa break di atas itu, ya ada potensi naik ya, cuman kalau belum bisa break di atas itu ya kemungkinan kalau nggak sideways ada potensi koreksi. Koreksi wajar ya mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang hari ini ngegas. Bahkan tadi sempat ke 1745 ya, ini untuk saham MDKA, cuman turun lagi. Nah, untuk saham MDKA ini emang udah koreksi dalam banget ya, sampai ke 1000 mendekati level itu bahkan kemarin. Dan
Ya emang volatilitasnya tinggi ya, kalau untuk trading, scalping sering kita bahas itu sangat menarik ya. Untuk besok sih, untuk MTKA ya, habis naik cukup tinggi, mungkin kalau turun koreksi wajar sih. Kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini. MTKA cukup liquid ya, cukup ramai, asingnya netbuy 10 M-an. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk MTKA tanggal 17 ada yang distribusi PD loh, jadi hati-hati ya. PD-nya net sell cukup banyak 44 M, kemungkinan ini bukan retail ya. Kalau nilainya cukup gede, PD-nya versi lokal, dan untuk asingnya netbuy cuma secara nilai sih belum banyak-banyak banget ya untuk akumulasi asing di saham MTKA hari ini. Market maker utamanya SCYP, AK, ketiganya scalping-an, jadi teman-teman yang mau entry scalping-an aja. Kalau kita lihat broker-broker retail masuk loh hari ini di saham MTKA, jadi agak rawan besok koreksi ya untuk saham MTKA, agak rawan koreksi. Ya mungkin kalau masih naik sih disclaimer ya, kalau tetap mau scalping-an. Cuman kalau untuk swing ini agak beresiko soalnya naiknya udah lumayan tinggi dari harga terendahnya ya. Mungkin kalau terjadi koreksi-koreksi wajar atau sideways itu baru entry. Itu baru kalau mau entry ya. Cuman kalau langsung ngegas besok sih namanya untuk scalping aja. Untuk historinya berarti di sini ya untuk resistennya itu di 1875. Tadi mencoba buat break di atas 1690 gagal untuk saham MTKA. Jadi ya besok pantau ini aja resistennya di 1690 dan supportnya cukup dalam di 1550. Kalau misal merah tunggu di area sini ya 1550. Jangan buru-buru buat entry ya. Ya mungkin kalau turun area support 1550 ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry nanti target price-nya di 1690. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini ditarik naik tadi menjelang close market. Cukup tinggi ya, ke 765, ditutup surplus 4,79% ya. Sempat merah cuma naik. Resisten terdekatnya di 785 ya, 785 itu resisten terdekat untuk sampai RPT, jadi besok pantau aja level ini. Gagal breakout diamankan aja, yang untuk floating profit misal ambil di harga bawah kan. Cuman kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan ngegas. Kalau menutup gap berarti ada potensi ke 910 untuk saham BRPT. Kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya sih tadi netbuy ya 21 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini untuk lokalnya jualan di akumulasi YU sama DP versi asing. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk BRPT, untuk hari ini aja ya, emang ini sih diakumulasi ya. Dan kalau kita lihat antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh ya untuk YU, netbuy 16M, untuk DP versi asing ini malah 100% transaksinya buy. Jadi hari ini naiknya sampai RPT diakumulasi oleh asing. Kayaknya ada potensi naik ya untuk besok. Jadi pantau aja 780, 785 ini. Semoga aja sih bisa break di atas itu ya dan ada yang jaga harga. Jadi ada potensi naik. Jadi buat teman-teman yang mau masuk follow trend ya, entry habis breakout, nanti target price-nya di sini. Kalau untuk swing di 910 atau 900 mendekati level ini ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini naik cukup tinggi tadi. Mendekati resisten ya. Tadi di awal-awal market buka itu sempat ke 2650, cuman turun. Oh, walaupun perlawanannya lumayan kuat secara teknikal, hari ini aslinya netbuy lumayan banyak ya di saham Telkom. Netbuy sebanyak 166,6 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk Telkom hari ini kelihatan sekali ya diakumulasi broker asing YU, RX, ZP versi asing netbuy. Untuk BB versi asing ini juga 100% buy sih. Untuk lokalnya jualan, jadi lokalnya keluar, asingnya akumulasi, harga sahamnya naik ya. Dan
Untuk, Telkom ini mau buyback ya untuk, sentimennya, mana itu tadi beritanya? Telkom. Nah, ini Telkom, alokasikan dana 3 triliun untuk buyback saham. Jadi, kalau misal dananya itu diambil dari cash ya kemungkinan dividennya bisa nggak sebanyak kalau nggak melakukan buyback ya. Jadi nanti akan efeknya ke dividennya yang lebih kecil dari ekspektasi teman-teman mungkin ya. Cuman 3 triliun untuk buyback sih. Telkom. Kita lihat nanti RUPS-nya gimana ya tanggal 27 Mei. Masih agak lama sih, bulan depan ya. Ya kalau RUPS disetujui buyback sahamnya ya, eee, ya bisa mulai beli sih di harga saat ini ya. Ya secara teknikal juga harganya udah di bottom banget sih hitungannya untuk saham Telkom ya, tinggal nunggu ada sentimen bagus, kalau buyback ini ya, sebenarnya sentimennya lebih ke pendapatan sih, nanti lihat di kuartal satunya gimana. Itu untuk saham Telkom, untuk resistennya masih di 2.700. Oke. Untuk supportnya di sini ya, itu 2470 itu support terdekat. Untuk selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini minus ya, ditutup minus 0,45% ke 2.210. Tadi open ke bawah di area support dijaga masian. Nggak tahu ya untuk besok Jumat, masih pantau aja 2170 ini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini WIFI net sell 9M untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail, WIFI hari ini tanggal 17, enggak terlalu rame sih. Retail-retail sebagian masuk ya, jadi hati-hati aja untuk besok misal WIFI ini merah dan jebol di bawah di bawah 2170 ya mending wait and see aja dulu. Mungkin secara teknikal seperti itu ya. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. Udah lama nggak kita bahas ya. Hari ini ya naik sih, enggak naik sih apa ini? Ya masih sideways di arah sini ya, 80. Mungkin untuk saham GoTo ini belum ada sentimen yang bagus ya untuk, naikin harga sahamnya, jadi kayaknya kemungkinan volatilitasnya nggak terlalu tinggi, dan di sini-sini aja ya, kalaupun naik kayaknya resisten kuatnya masih di 89, mungkin ya setinggi-tinggi volatilitasnya kayaknya masih seperti ini untuk saham GoTo sampai beberapa hari ke depan ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini gimana, Goto masih cenderung sepi dan asingnya malah keluar nih 33M. Kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 17 di akumulasi sih sebenarnya hari ini untuk saham Goto ya. Yang akumulasi ini AKA versi lokal tapi untuk AKA versi lokal netbuy 39,9 M, KI netbuy 15,8M dan YU netbuy 17,7M. Menariknya ya, di sini kalau kita perhatikan ini antara nilai transaksi ya yang akumulasi di saham GoTo sama netbuy-nya sama. Jadi mereka 100% transaksinya buy ya di saham GoTo, kecuali KI ini selisih sedikit sih. Jadi ya ada yang akumulasi sebenarnya untuk saham GoTo hari ini. Ya mudah-mudahan minggu ini atau besok Jumat atau enggak minggu depan itu ada potensi ngegas ya. Gas resisten kuatnya masih di 89 ya, mungkin kalau mau masuk sih disclaimer. Walaupun agak nanggung secara teknikal, cuman kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya itu menarik buat entry ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Untuk asingnya hari ini yang keluar ada ZB, KZ, YUCC. Cuman ini sih diakumulasi oleh lokal. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham Fore di hari ke berapa ini? Keempat ya. Masih ditutup surplus 4,59% ke level 410. Tadi sempat
naik lumayan tinggi, nggak sampai arah sih, di 456 aja, cuman habis itu turun. Lihat candlenya nggak terlalu bagus ya. Nah, walaupun masih hijau, cuman ekornya dari atas ke bawah ini lumayan dalam ya, lumayan lebar. Kalau kita lihat transaksinya, sore. Asing netzel 6 eman. Kita lihat CP apakah masih masuk. Hari ini CP-nya keluar, mulai distribusi 18 M ya. Hati-hati buat teman-teman mungkin yang hari ini masuk malah nyangkut. Di sini sebagian retail masuk sih kalau kita lihat di sini NI, XI, YP, NI, NetP di arah rata-rata 421. Berarti posisinya 421. Floating loss ya. Nah, ini kan close di 410. Jadi ya agak beresiko sebenarnya ya. Udah naik lumayan tinggi dan habis arah-arah teman-teman entry bisa masuk berarti ada yang jualan kan. Itu siapa yang jualan kalau retailnya masuk. Ternyata CP ya. Kemarin-kemarin dijaga oleh CP, cuman hari ini CP net sell sebanyak 18 eman. Jadi hati-hati aja sih untuk besok ya. Nah, ini CP distribusi 18,1 M. MG juga net sell 8,9 M. Market utamanya YP cuman scalpingan sih. Eh ya yang nyangkut cuman nggak terlalu dalam. Kalau harga itu nggak sesuai dengan prediksi awal, mending ya amankan aja ya. Misal habis cut loss kok malah naik, ya itu mungkin karena retail-retail pada keluar ya. Cuman kalau nggak keluar malah makin nyungsep, biasanya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk Sampore ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.